Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi oleh kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan selamat datang di episode yang ke-237 dari Mutiara hari ini, yang kali ini akan mengangkat judul Takut akan Tuhan, awal segala pengetahuan. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita sudah ada di penghujung zaman, di akhir zaman, di mana dikatakan pengetahuan semakin bertambah-tambah. Itu adalah nubuat dari kitab suci kita yang berkata bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Kita harus akui ya, dalam satu abad terakhir ini ya, kalau kita hitung mundur ya, di awal tahun 1900-an sampai hari ini, itu perkembangan teknologi itu sangat amat pesat. Padahal tahun-tahun hidup manusia itu sudah lama, saudara ya. Bahkan ada kurang lebih sejarah itu mencatat penemuan-penemuan artefak-artefak atau simbol-simbol kebudayaan kuno itu sudah ada 5.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan orang. Bayangkan, 5.000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini menjadi anak manusia, sudah ada manusia itu hidup ya. Kebudayaan yang menunjukkan peradaban itu sudah ada, saudara ya. Saya tidak berani katakan dari sudut pandang ilmu pengetahuan ya, yang berbicara soal dunia ini sudah ada sekitar jutaan tahun ya. Kita berdasarkan penemuan-penemuan aja, penemuan fakta sejarah sajalah yang paling utama, saudara ya. Bahwa manusia itu sudah lama ada di dunia ini, dan peradaban manusia itu bahkan sudah ada 5.000-6.000 tahun sebelum Masehi, saudara ya. Bahkan sampai hari ini. Namun uniknya, teknologi kemajuan pesat itu baru terjadi di awal abad 20 ya. Di sekitar tahun 1900. Itu baru ditemukan segala macam lampu lah, televisi lah, radio lah. Bahkan kemudian teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu mendadak dalam 100 tahun terakhir ini berkembang dengan sangat amat pesat. Dan saya pribadi anak yang lahir di awal tahun 80 merasakan hal itu. Bahkan dalam 40 tahun terakhir aja, dari semua orang itu nggak tahu yang namanya smartphone, nggak punya hiburan seperti itu sampai hari ini. Itu perkembangannya saya pikir pesat sekali, saudara ya. Jadi bisa kita bilang bahwa pengetahuan itu bertambah-tambah adalah sebuah pertanda daripada akhir zaman. Namun pengetahuan seperti apakah yang Tuhan katakan di sini? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Saya pikir pengetahuan yang paling penting di dalam hidup ini adalah pengenalan kita akan Tuhan terlebih dahulu. Karena di akhir zaman, orang serba memiliki pengetahuan, dan begitu banyak pengetahuan yang akhirnya silih berganti sampai-sampai manusia berpikir mereka cukup cerdas untuk berkata Tuhan itu tidak ada. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya, orang-orang kan mulai berpikir, masih relate-kah keberadaan Tuhan? Masih adakah Tuhan hari ini? Bahkan sebagaimana yang pernah saya bahas di dalam podcast sebelumnya ya,
Saya melihat ada seorang aktivis di Amerika, ya seorang politisi juga. Dia berkata, jangan lagi kita menggunakan hukum yang bersumber dari firman Tuhan untuk kita membangun hukum di negara ini. Dia katakan, dia perjuangkan itu. Jangan pakai nas-nas firman Tuhan, jangan pakai aturan-aturan di dalam kitab suci. Karena kita ini hidup di negara yang sudah modern, apa yang dikatakan kitab suci sudah tidak relevan lagi. Saya mendukung yang namanya seks bebas. Kami mendukung yang namanya LGBTQ. Kami mendukung yang namanya hak untuk aborsi. Wah, kejam saudara ya. Semua manusia hari ini memiliki pengetahuan, tetapi yang tidak bersumber dari takut akan Tuhan. Ya, mari saudaraku, walaupun agak melenceng, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari-hari ini kebebasan setiap orang di dalam berpendapat, di dalam mereka hidup, akhirnya membuat mereka melakukan segala sesuatu yang mereka yakini tapi tidak dalam rasa takut akan Tuhan. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya LGBTQ ya. Orang akhirnya berpikir meribetkan sesuatu yang sebenarnya simpel. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan menciptakan pada mulanya laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 gender ini aja. Laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini, maaf, bahkan yang di bawah Gen Z ya, saya takutnya kalau generasi Z punya anak, entah itu generasi Alpha atau generasi Strawberry, mereka akan mulai berpikir bahwa kita pakai pengetahuan yang baru deh, yang diakui oleh zaman deh. Ngapain lagi kita pakai pengetahuan yang bersumber dari firman Tuhan? Bahkan ada anak seorang artis, maaf ya, yang nyata-nyata lahir dalam keadaan perempuan. Dia mengambil sikap bahwa memberikan kebebasan untuk anaknya memilih entah dia laki-laki atau perempuan. Sehingga itu istilahnya non-binary. Dia masih belum memutuskan dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Maaf, saudara kalau lahir sebagai laki-laki, maka saudara ada laki-laki. Kalau saudara lahir sebagai perempuan, maka saudara ada perempuan. Hanya itu saja yang disebutkan oleh Alkitab. Saya tidak peduli dengan perasaan saudara, saya tidak peduli dengan orientasi dalam pikiranmu. Karena saudara harus kembali kepada basic, hal yang paling mendasar. Hanya karena kebebasan berpendapat dan kita tidak lagi menjadi konservatif kembali kepada kitab suci, bukan berarti saudara benar. Maka kebenaran atau pengetahuanmu itu bukanlah bersumber dari rasa takutmu akan Tuhan. Mari kita akan membreakdown dulu. LGBT itu apa sih? Kita akan mulai baca dari internet nih ya. Lesbian, L-nya itu lesbian, adalah istilah untuk perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Lesbian itu merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Nah, dalam kelompok lesbian terdapat 3 identitas. Identitas tersebut adalah Buci, Femme, dan Andro. Buci atau Buki sendiri adalah seorang yang menjadi peran laki-laki dalam hubungan lesbian. Nah, biasanya Buci atau Buki itu terlihat dengan dandanannya ala pria tulen atau tomboy dengan sifatnya yang maskulinnya. Sementara Femme adalah peran perempuan di dalam hubungan lesbian. Femme biasanya tampil layaknya wanita biasa dengan dandanan dan perilaku yang feminim. Dan selanjutnya ada yang namanya Andro. Yakni peran yang bisa menjadi keduanya. Dia bisa jadi Buki, Buci, dan dia juga bisa jadi Femme. Ya. Itu yang L mengacu kepada lesbian, yang kemudian G itu mengacu kepada gay. Nah, gay seringkali diartikan sebagai laki-laki yang menyukai dan memiliki ketertarikan seksual laki-laki. Padahal pasangan yang menyukai sesama jenis seperti lesbian juga biasa dianggap sebagai gay ya. Gay juga terkadang disebut sebagai homoseksual, sama seperti pasangan lesbian. Pasangan gay juga mempunyai istilah tersendiri untuk menyebut gender mereka. Dalam perannya ada istilah top yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan gay. Sedangkan yang peran perempuan, mereka menggunakan istilah bot atau bottom atau kerap disebut boti.
Lalu untuk kedua perannya biasanya disebut sebagai vers. Nah, itu gay. LG sudah kita bahas, sekarang kita menuju ke B. Nah, selanjutnya ada istilah bisexual. Istilah ini digunakan untuk orang yang memiliki ketertarikan dengan semua jenis kelamin. Orang biseksual kerap dianggap sebagai bagian dari komunitas gay juga. Maka dari itu diperlukan identifikasi lebih dalam terhadap orang biseksual untuk menentukan apakah dirinya sendiri gay atau biseksual. Setelah itu T, yang mewakili transgender, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan identitas seksual maupun gender yang berbeda dari seksualitas lahirnya. Nah, transgender kerap juga disebut waria, transpuan, hingga bencong. Dalam transgender, orang yang melakukan serangkaian kegiatan seperti operasi untuk mengubah permanen dirinya dari identitas seks aslinya biasa disebut sebagai transseksual. Ya, ini yang ekstrim sampai mengubah alat kelamin ya. Jadi saudara ya, sampai T dan terakhir ya Q yang mengacu kepada queer atau questioning. Nah, queer adalah istilah umum yang digunakan untuk orang-orang yang termasuk dalam komunitas minoritas seksual. Kaum queer juga disebut sebagai orang yang tidak termasuk dalam heteroseksual, heteronormatif atau binary gender. Questioning sendiri dikategorikan sebagai orang yang masih melakukan pencarian terhadap jati dirinya sendiri. Nah, ini dia. Jadi queer ini terbagi lagi dalam 5 ya, dalam 7. Pertama intersex, allies, asexual, pansexual, cisgender, non-binary, gender non-conforming. Aneh-aneh ya. Sesuatu yang simpel menurut firman Tuhan, sekarang pengetahuannya sudah mulai bertambah-tambah. Tetapi apakah saudara akan setuju dengan pengetahuan ini? Apakah saudara akan setuju dengan pengetahuan ini? Ada istilah di dalam queer itu allies. Allies itu adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai heteroseksual, tetapi mereka mendukung LGBTQ dan seterusnya. Sementara cisgender itu adalah menetapkan identitas berdasarkan jenis kelamin yang didapat ketika ia lahir. Ini benar. Kalau allies adalah orang-orang yang mungkin saja setuju LGBTQ karena mereka sendiri tidak takut akan Tuhan. Mari, milikilah pengetahuan yang benar, yang bersumber dari rasa takut kita akan Tuhan, sehingga kita tidak sembarangan di dalam kehidupan ini. Sekalipun saudara punya kebebasan untuk menjadi LGBTQ, lebih baik setiap orang percaya, setiap manusia lah kalau bisa, mulai memandang bahwa agama itu tidak salah sebenarnya. Ketika agama itu memberikan larangan-larangan untuk melakukan kehidupan-kehidupan yang bebas, semua agama itu saya percaya baik ya. Saya percaya mengajarkan norma-norma dan aturan-aturan yang baik di dalam kehidupan ini. Janganlah kita jadi kebablasan gara-gara pengetahuan kita saking cerdasnya kita, sehingga kita mulai mengabaikan pengetahuan yang paling benar, yang bersumber dari rasa takut kita akan Tuhan, saudaraku. Dalam hal ini, kenapa bisa ada orang yang masih mempertanyakan gendernya? Misalnya ia lahir sebagai laki-laki, tapi kemudian ia pengen jadi wanita. Itu secara psikologi ya. Ada penjelasannya. Banyak kali misalnya ada anak laki-laki yang lahir bungsu dari kakak-kakaknya perempuan. Itu biasanya ketika ia dekat dengan kakak-kakaknya, ia punya kecenderungan juga punya sifat kemayu lebih banyak karena dia banyak bergaul dengan kakak-kakaknya. Ya. Tetapi bagi saya peran orang tua dan circle yang terdalam dalam keluarga itu penting. Biasanya orang-orang yang menjadi gender-gender yang gak jelas itu oleh karena mereka tidak menanamkan rasa takut akan Tuhan kepada si anak dari anak ini lahir ke dunia ini. Kami sebagai orang tua, dari anak kami kecil kami selalu mendoakan, membawa anak kami ke hadapan Tuhan, ya dibaptis, ya istilahnya diserahkan secara gereja ya kepada Tuhan, diserahkan di dalam aturan gereja kepada Tuhan, dia dibaptis secara percik. Kemudian dia juga kami doakan selalu di hadapan Tuhan.
Kemudian ketika ia mulai mengerti, kami ajar ia sekolah minggu biar dia diajar kebenaran. Bahkan hari-hari ketika saya dan istri sudah pulang kerja atau selesai bekerja, kami akan berbicara, meluangkan waktu untuk ngobrol dengan anak kami. Dan puji Tuhan, anak kami itu begitu cinta Tuhan, saudara ya. Dari kecil kami sudah mengajarkan bahwa ia adalah seorang gadis, ia adalah seorang perempuan. Ketika saya berkata bahwa kamu laki-laki atau perempuan, dia akan berkata dengan tegas, saya perempuan. Dia tidak punya ketidakjelasan memilih gender. Karena kami sebagai orang tuanya mendidik dia dalam pengetahuan yang bersumber dari takut akan Tuhan. Maka kalau saudara tidak pengen anak saudara kehilangan jati dirinya, maka saudara menjadi orang tua harus belajarlah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini, saudara ya, banyak orang yang mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi relevan dengan zaman. Banyak orang yang karena begitu banyak pengetahuan yang masuk ke dalam aturan-aturan kehidupan, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, ada begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam aturan-aturan dalam kehidupan itu yang melegalkan segala sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan. Namun dalam hal ini, saya akan berkata tegas, saudaraku. Saya akan berkata tegas sama seperti Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel sebelum ia mangkat, sebelum ia menyelesaikan atau pensiun dari tongkat kepemimpinannya. Ia mengingatkan bangsa itu di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Sekali lagi saudaraku disebut di sini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Yosua menyatakan sikapnya. Memang di sini dia memberikan pilihan. Yosua mewakili orang-orang hidup di zaman sekarang, saudaraku. Ia mengikuti Tuhan sepanjang hidupnya. Ia tahu bahwa ke depannya bangsa itu tidak akan lagi setia kepada Tuhan. Tetapi memang hanya orang-orang yang memilih di dalam kebebasanlah yang bisa dibilang sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara memilih Tuhan di bawah tekanan, diancam, atau katakanlah bangsa ini adalah bangsa yang seperti di masa zaman Musa ya, bangsa yang dipimpin secara teokrasi, Tuhan sendiri yang memimpin secara langsung. Maka semua orang diharuskan menjadi Kristen. Kalau nggak Kristen kalian akan dihukum, bahkan dihukum mati. Nggak kayak gitu cara Tuhan. Tuhan memberikan pilihan kepada saudara. Kebenaran sudah terbentang. Banyak kesaksian itu sudah seperti awan. Banyak contoh-contoh dalam kehidupannya sudah terbentang di hadapanmu. Dan engkau memilih apakah engkau akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Karena aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami beribadah kepada Tuhan. Ia menyatakan sikapnya. Bahwa aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Saya pun akan menyatakan sikap. Sekalipun ada begitu banyak tren-tren FOMO kemajuan zaman yang berkata, oh kita harusnya gak boleh memaksakan gender kepada anak. Anak kita harus jadi non-binary dan ia harus memilih gendernya sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan seperti itulah. Bagi saya dan seisi rumah saya akan mengikuti Tuhan. Dan apapun yang dikatakan firman Tuhan, kami akan menghormati itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami di tengah-tengah kemajuan zaman yang pesat ini, agar kami tetap memilih untuk mengikuti Engkau dengan kesungguhan hati. Ada begitu banyak kebebasan Tuhan di dunia ini. Ada begitu banyak kebenaran dan pengetahuan. Tetapi kesemuanya itu banyak kali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan
kebenaran firman-Mu. Tidak bersumber pada rasa takut akan Tuhan. Kami percaya kesemuanya itu justru akan membawa kami semakin jauh daripada Tuhan, bahkan membawa kami ke dalam kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu Bapa, kami dan seisi rumah kami, bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak concern terhadap keluarga, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami mulai berpikir bahwa kami ingin mendidik anak kami, anak-anak kami di rumah, keluarga kami di dalam rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami bergandengan tangan bersama-sama mengiring Tuhan. Kami percaya perjanjian Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap keluarga lepas keluarga kami. Tolong kami Bapa, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.